Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas besar basis data kami yang berjudul aplikasi Banimas Index. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Saya Muhammad Jainul Anwar Sidik dengan NIM akhir 005. Saya Fatih Dapakirun Mustafa dengan NIM akhir 104. sendiri Nabi Sani dengan NIM akhir 120. Latar belakang. Nah, jadi di sini pengembangan aplikasi ini berangkat dari permasalahan nyata. Saat ini banyak orang menghitung Banimas Index secara manual yang sering kali rentan kesalahan hitung atau human error, dan datanya mudah hilang karena tidak dicatat sistematis. Oleh karena itu, kami memanfaatkan teknologi basis data untuk menciptakan solusi yang tidak hanya menghitung dengan akurat, tetapi juga menyimpan riwayat kesehatan pengguna secara aman dan efisien. Nah, di rumusan masalah ini terbagi ada 4 bagian. Nah, di perancangan basis data, aplikasi ini memerlukan perancangan basis data yang terstruktur untuk mengelola informasi pengguna dan riwayat penghitung BMI secara efisien dan aman. Lalu ada klasifikasi kategori. Aplikasi ini perlu mengimplementasikan klasifikasi kategori BMI sesuai standar WHO agar pengguna bisa mendapatkan informasi yang akurat dan relevan tentang status berat badan mereka. Lalu ada perhitungan otomatis. Nah, di proses ini perhitungan BMI harus dilakukan secara otomatis untuk mengurangi kemungkinan kesalahan manual dan memberi hasil yang cepat kepada pengguna. Dan integrasi penyimpanan riwayat. Nah, penting untuk menyediakan integrasi penyimpanan riwayat supaya pengguna dapat melacak perubahan BMI mereka dari waktu ke waktu dengan mudah dan aman. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Terdapat tujuan aplikasi. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan basis data terstruktur yang kemungkinan perhitungan dan klasifikasi BMI secara otomatis memudahkan pengguna dalam mengelola informasi kesehatan mereka. Kemudian manfaat aplikasi. Manfaat utama aplikasi ini adalah memberikan informasi cepat dan akurat mengenai status berat badan serta memastikan pencatatan data yang aman, berfungsi sebagai media pembelajaran basis data nyata. Basis data terstruktur yang mampu melakukan klasifikasi otomatis bagi pengguna memudahkan akses informasi kesehatan yang akurat. Sedangkan bagi kami sebagai pengembang, ini adalah implementasi nyata dari teori basis data yang telah dipelajari di kelas. Kemudian next. Kemudian ada definisi basis data. Basis data adalah kumpulan data terstruktur yang memudahkan pengolahan informasi. Sedangkan DBMS adalah perangkat lunak penghubung yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan basis data secara efisien. Masuk ke dalam landasan teori, aplikasi ini dibangun di atas konsep basis data. Secara sederhana, basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan secara terstruktur agar mudah diolah, ibarat lemari arsip digital yang rapi. Kami menggunakan DBMS, Database Management System, sebagai perantara yang memastikan setiap data yang masuk, input, dan keluar, output, tetap aman, konsisten, dan terorganisir. Kemudian next. Terdapat klasifikasi BMI menurut WHO. Terdapat contoh kurus BMI kurang dari 18,5, kemudian ada normal BMI 18,5 sampai 24,9, kemudian kelebihan berat badan BMI dari 25,0 sampai 29,9. Untuk logika penentuan status kesehatan sistem kami program standar WHO sebagai berikut. Jika hasil hitung di bawah 18,5, sistem otomatis
melebihi kurus. Rentang 18,5 hingga 24,9 dilabeli normal, dan jika di antara 25,0 hingga 29,9 masuk kategori kelebihan berat badan. Logika ini tertanam di back-end aplikasi sehingga pengguna tidak perlu melihat tabel manual lagi. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Dalam pengembangan aplikasi BMI, penting untuk memahami analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk memastikan aplikasi dapat berguna secara optimal dan memenuhi harapan pengguna. Dalam tahapan pengembangan, kami melakukan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Hal ini krusial untuk memastikan aplikasi tidak hanya bisa berjalan, tetapi juga memenuhi ekspektasi pengguna dari segi kecepatan dan kenyamanan. Selanjutnya yaitu struktur basis data. Pertama ada tabel user. Tabel user menyimpan informasi akun pengguna seperti nama, email, dan kata sandi, memungkinkan sistem untuk melakukan registrasi dan autentikasi pengguna dengan aman. Lalu ada tabel history. Tabel history mencatat riwayat perhitungan BMI setiap pengguna, menyimpan data untuk analisis dan memberikan pengguna akses mudah terhadap hasil perhitungan sebelumnya. Selanjutnya yaitu alur proses aplikasi. Proses aplikasi BMI dimulai dengan login, diikuti oleh input data fisik pengguna, lalu perhitungan BMI otomatis, lalu pengecekan kategori sesuai WHO, dan penyimpanan hasil database. Secara ringkas, alur kerjanya yaitu penggunaan melakukan login, lalu input data fisik, lalu sistem memproses dengan rumus BMI, sistem cocokkan dengan kategori WHO, dan hasil akan ditampilkan dan disimpan secara otomatis ke dalam database. Kemudian ada fitur utama aplikasi. Terdapat login mudah. Pengguna dapat melakukan login dengan cepat melalui akun email, Google atau Apple, memastikan akses yang aman dan nyaman tanpa perlu mengingat banyak password. Kemudian input data sederhana. Aplikasi memungkinkan pengguna untuk menginput berat dan tinggi badan secara mudah dengan antarmuka yang intuitif, sehingga proses perhitungan BMI menjadi lebih cepat dan efisien. Oke, next. Kemudian Lalu pengujian sistem. Pengujian sistem aplikasi BMI bertujuan untuk memastikan fungsi login dan akurasi perhitungan BMI berjalan dengan baik, memastikan pengguna mendapat pengalaman yang optimal dan terpercaya. Sebelum dirilis, kami melakukan pengujian sistem secara menyeluruh. Fokus utama kami adalah memvalidasi keamanan fungsi login dan memastikan rumus matematika di balik fitur hitung BMI sudah 100% atau akurat tanpa bug. Next. Selanjutnya yaitu contoh pengujian BMI. Pengujian akurasi penghitungan BMI dilakukan dengan contoh seorang pria dengan berat 35 kg dan tinggi 150 cm menghasilkan BMI sebesar 15,6. Ini menunjukkan metode perhitungan yang tepat. Sebagai validasi konkret, kami menguji dengan data simpel. Hasil nanti akan muncul di layar yang berarti logika perhitungan aplikasi valid dan sesuai standar. Kesimpulan. Di kesimpulan ini, aplikasi BodyMax Index telah berhasil memenuhi tujuan utama, menyediakan akurat dan cepat dalam menghitung serta mengklasifikasikan status berat badan pengguna dengan efektif. Dari seluruh proses perancangan dan pengujian yang telah kami lakukan, dapat kami nyatakan bahwa aplikasi ini telah berhasil mencapai tujuan. Secara fungsional, sistem ini terbukti mampu melakukan perhitungan yang tidak hanya cepat, tapi juga akurat dan mengklasifikasi status berat badan pengguna sesuai dengan standar kesehatan WHO. Selain itu, implementasi basis data di dalam aplikasi ini memastikan bahwa seluruh riwayat data pengguna dapat tersimpan dengan aman dan terstruktur. Hal ini menjadi aplikasi kami bukan sekedar kalkulator biasa, melainkan alat bantu yang efektif dan
terpercaya bagi pengguna untuk memantau kesehatan mereka secara berkala. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan lengkap mengenai proyek aplikasi BMI yang telah kami kembangkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang penerapan basis data. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.